Shalom Super Kids. Shalom. Kita ketemu lagi di minggu yang kedua. Nah, sebentar kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke. Ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan ya Bapak. Terima kasih, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Seperti biasa, kita mau yel-yel Super Kids dulu yuk. Ayo. Ambil posisi. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye 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 ye, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ikutin gerakannya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye 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 ye, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Wah, sekarang kita mau memuji Tuhan lebih lagi yuk. Ayo. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Adik-adik semuanya boleh kembali duduk kembali. Sekarang kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita mau memberikan sikap yang terbaik dalam kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tutup mata. Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus, agar kami Tuhan dapat merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Boleh sambil angkat tangan kita mau nyanyikan lagu ini.
ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berfirman Tuhan pada setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan nurut sama perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang Bandi. Tentang siapa? Benar banget. Bandi ini adalah seekor siput kecil yang sangat penurut. Jadi kalau ada temannya bilang, Bandi, kamu pakai pita hitam. Maka Bandi akan cepat-cepat berlari mencari pita hitam dan memakai pita hitam. Lalu ia menunjukkan nih ke temannya, lihat aku sudah pakai pita warna hitam. Nah, begitu pula kalau ada temannya yang menyuruh, Bandi, kamu harus menanam selada di tepi pohon itu. Maka Bandi akan cepat-cepat mencari biji pohon selada, tunas pohon selada, lalu ia pergi ke pohon dan ia menanamnya di sebelah pohon itu. Nah, Bandi ini memang siput yang sangat penurut. Selain itu, Bandi juga punya cangkang yang sangat cantik. Adik-adik bisa lihat ya, nih. Wah, cantik banget kan cangkangnya. Nah, di tempat tinggal Bandi juga sering mengadakan lomba untuk semua hewan termasuk siput. Nah, kalau siput ini perlombaannya adalah lomba cangkang tercantik. Bandi ini pasti selalu menang kalau ada perlombaan itu. Nah, teman-teman, Bandi ini punya teman seekor lebah bernama Bumble. Nah, Bumble ini merupakan teman Bandi yang licik. Pada suatu hari, ia berkata kepada Bandi, "Hei Bandi, cangkangmu itu kan sangat berat. Kalau kemana-mana kamu pergi, kamu pasti selalu lambat jalannya. Kamu juga sering terlambat datang ke acara teman. Apa tidak lebih baik kamu lepas saja cangkangmu? Emang kamu gak merasa keberatan?" Nah, di situ Bandi sangat bingung. Karena apa yang Bumble katakan memang benar. Ia merasa keberatan setiap berjalan. Dan Bandi juga merasa ia sangat lambat kalau berjalan. Nah, setelah itu Bandi pun mulai berpikir, betul juga kata Bumble, apa aku lepas saja ya cangkangku? Nah, setelah ia berpikir, ia akhirnya pergi ke pantai. Nah, Bandi akhirnya pergi ke pantai dan sekuat tenaga melepas cangkangnya yang indah. Nah, Bandi pun meletakkan cangkangnya itu di tepi pantai. Kemudian setelah ia berhasil melepas cangkangnya, wah, Bandi merasa sangat lega. Karena apa? Karena cangkang yang sangat berat sudah dilepas sama Bandi. Bandi pun merasa sangat gembira. Kemudian ia ingin cepat-cepat menuju Bumble dan teman-teman lainnya untuk menunjukkan bahwa cangkangnya sudah dilepas. Nah, ia pun merasa senang.
ia berlari secepat tenaga ke tempat mereka biasa bermain. Di perjalanan pun Bandi merasa senang dan berpikir, wah benar juga nih kata Bumble. Ternyata kalau cangkangku dilepas, aku bisa lari secepat tenaga, sekuat tenaga, dan secepat kilat. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Bandi bertemu dengan seekor ayam. Ayam ini mengira bahwa Bandi adalah cacing karena ia tidak memiliki cangkang. Nah, Bandi pun hampir dimakan oleh ayam itu. Tapi untungnya Bandi bisa kabur dan berlari secepat mungkin untuk menghindari seekor ayam. Bandi pun merasa senang. Bandi juga mulai berpikir bahwa cangkangnya itu adalah beban yang memang harus ia tinggalkan. Nah, ia pun berlari lagi. Dan di tengah jalan, ia bertemu lagi dengan seekor bebek. Nah, bebeknya ini lebih besar daripada ayam. Dia kemudian takut dan mulai berlari lagi. Namun Bandi malah dikejar sama bebeknya. Jadinya Bandi harus lari lebih cepat lagi agar tidak dimakan oleh bebeknya. Nah, akhirnya pun Bandi berhasil meloloskan diri dari seekor bebek itu. Nah, akhirnya Bandi sampai di tempat ia dan teman-temannya yang sering berkumpul. Nah, sesampainya di situ, ia bertemu dengan Bumble. Kemudian Bumble dan teman-teman yang lainnya sangat kaget, lalu bertanya kepada Bandi, "Bandi, di mana cangkangmu itu?" Kemudian Bandi menjawab, "Aku sudah melepas cangkangku dan aku meletakkannya di tepi pantai. Sekarang aku merasa sangat lega dan aku sekarang sudah bisa berlari dengan cepat dan menuju kemanapun secepat mungkin." Nah, setelah itu Bumble pun merasa senang karena rencananya berhasil agar Bandi melepas cangkangnya. Kemudian Bumble pun mengajak Bandi dan teman-teman yang lain untuk bermain petak umpet. Nah, akhirnya mereka pun main petak umpet. Bandi yang baru saja melepas cangkangnya ini, ia pun berlari secepat mungkin, berlari sejauh mungkin untuk menemukan tempat persembunyian yang paling aman agar ia menang dalam permainan ini. Nah, akhirnya pun ia sampai di satu tempat dan Bandi akhirnya bersembunyi di bawah pohon yang sangat rindang. Nah, Bandi di situ berpikir, wah, aku kalau sembunyi di sini pasti nggak akan ketahuan nih sama Bumble dan teman-teman yang lain. Udah pasti aku menang nih di permainan ini. Nah, akhirnya betul saja nih adik-adik, nggak ada teman Bandi yang bisa menemukan Bandi. Tapi hari pun mulai gelap, hari mulai sore. Kemudian tiba-tiba ada angin berhembusan. Kemudian awan mulai gelap dan hujan mulai turun. Bandi pun yang awalnya kepanasan dari siang sudah sembunyi dari siang, tiba-tiba jadi kedinginan dan ia mulai kebasahan karena ia tidak memiliki perlindungan yaitu cangkangnya yang menjadi rumah. Bandi merasa sangat bingung. Aduh, gimana ya? Hari sudah mulai gelap. Aku gak bisa lihat arah jalan pulang. Aku gak bisa pulang kemana-mana. Aku juga gak bisa bertemu dengan Bumble. Kemudian angin mulai bertiup lebih kencang. Hujan pun mulai deras. Bandi mulai kebingungan dan ketakutan. Bandi akhirnya mencari-cari daun untuk bersembunyi. Akhirnya ia menemukan satu daun kecil dan bersembunyi di bawah daun itu. Tapi baru sebentar saja dia bersembunyi untuk berlindung, tiba-tiba daunnya pun dihembus oleh angin. Bandi pun tidak punya tempat perlindungan lagi. Kemudian Bandi pun berkeliling di sekitar daerah itu untuk mencari perlindungan. Tapi adik-adik, Bandi gak menemukan apa-apa untuk berlindung. Akhirnya Bandi pun gak kerasa ia ketiduran di bawah pohon rindang itu. Kemudian setelah ia bangun pada siang harinya, ia langsung menyesal.
Ia menyesal telah melepas cangkangnya sebagai yang adalah rumahnya. Ia berpikir, "Hah, aku pikir kalau aku melepas cangkangku, maka teman-teman akan menerima aku dan hidupku akan lebih bahagia. Tapi ternyata sekarang aku seperti ini. Aku gak punya tempat perlindungan. Aku kemarin hampir dimakan ayam dan bebek." Nah, terus akhirnya dia sangat menyesal dan ia pun kembali berjalan menuju ke pantai. Ia mencari cangkangnya lagi agar dia punya tempat perlindungan lagi. Sesampainya di pantai, ia menuju ke tempat kemarin Bandi menaruhkan cangkangnya. Tapi adik-adik, ternyata cangkangnya nggak ada. Ternyata cangkangnya Bandi yang sangat indah itu sudah hilang. Nah, tapi karena Bandi sangat menyesal dan dia bersungguh-sungguh mau mencari cangkangnya itu, ia dengan semangat pindah tempat ke sana, lalu gali dan mencari cangkangnya. Sampai beberapa jam ia mencari, akhirnya cangkang itu ketemu nih teman-teman. Nah, Bandi pun sangat gembira dan memasang cangkangnya lagi. Nah, setelah itu ia memutuskan untuk kembali pulang karena Bandi tahu jalan dari pantai ke rumah. Kan Bandi masih hafal ya, dan hari juga siang, jadinya Bandi tahu jalannya. Nah, sesampainya ia di tempat Bandi dan teman-temannya berkumpul, ia bertemu lagi sama Bumble. Kemudian Bumble bertanya, "Kamu kemarin kemana aja Bandi? Kok kita gak bisa nemu? Wah, hebat banget ya kamu bisa sembunyi sejauh itu." Nah, kemudian Bandi bilang, "Ya, kemarin aku tersesat di sebuah hutan dan aku bersembunyi di bawah pohon yang rindang." Nah, tidak sampai di situ. Kemudian Bumble terkejut dan bertanya, "Loh, kok kamu pakai cangkang lagi? Bukannya kemarin udah dilepas?" Nah, kemudian Bandi pun menjawab, "Ya, kemarin aku melepas cangkangku karena aku berpikir bahwa cangkangku adalah beban yang seharusnya memang aku lepaskan. Tapi sekarang aku sadar, cangkangku adalah rumahku. Cangkangku adalah tempat di mana aku berlindung. Jadi aku tidak akan melepaskan cangkangku lagi walaupun aku harus berjalan sangat lambat dan sangat berat." Nah, terus adik-adik semua teman-temannya merasa heran karena keputusan Bandi untuk memasang cangkangnya lagi. Nah, beberapa hari kemudian ada lomba lagi nih teman-teman. Ada lomba siput dengan cangkang tercantik. Nah, tentu saja Bandi ikut lombanya lagi. Dan akhirnya Bandi menang juara 1. Wih, tepuk tangan dulu dong. Nah, berkat cangkangnya yang cantik itu, ia mendapat juara 1. Dan karena kemarin Bandi sudah, nah teman-teman, karena kemarin Bandi sudah mencari cangkangnya lagi, dia mendapat kemenangan. Coba kalau Bandi gak memutuskan untuk mencari cangkang dan memasang cangkangnya lagi, mungkin Bandi tidak bisa mengikuti lomba dan melewatkan kesempatan yang sangat berharga. Nah, tapi dari kejadian ini Bandi bisa belajar banyak hal. Yang pertama, ia akan tidak mudah terpengaruh hal-hal buruk dari orang lain. Nah, seperti yang kita udah tahu nih, Bandi itu kan tadi adalah seekor siput yang sangat menuruti perintah dan omongan dari teman-temannya. Mulai hari ini, dia sudah berbeda teman-teman. Ia sudah mulai berpikir, apakah perkataan temannya akan membawa hal baik untuk dia, atau akan merusak dirinya, atau akan membawa dampak buruk bagi dia. Dia mulai berpikir, tidak terlalu penurut seperti yang kemarin-kemarin. Menurut itu memang bagus ya adik-adik, tapi kita juga harus berpikir dan mengandalkan Tuhan. Apakah perintah ini harus aku lakukan? Apakah perintah ini baik? Apakah perintah ini sesuai dengan firman Tuhan? Nah, adik-adik juga harus kayak gitu ya. Kita tidak boleh
semena-mena langsung melakukan apa yang orang lain bilang. Kita harus berpikir dulu, kita harus tanya dulu ke mama papa, ini gimana mah, aku boleh nggak? Nah gitu ya. Yang kedua, Bandi juga belajar untuk tidak melepaskan rumahnya yang menjadi tempat perlindungannya. Nah, rumah Bandi adalah cangkang yang indah. Kalau rumah kita adalah siapa? Tuhan Yesus, benar banget. Seperti Bandi tadi yang sudah melepaskan cangkangnya karena omongan orang lain. Bandi tadi akhirnya waktu main petak umpet dia kedinginan, dia kepanasan, dia kehujanan, dia ketakutan, dan dia gak punya tempat untuk berlindung. Bahkan saat perjalanan pun tadi Bandi hampir dimakan sama ayam dan bebek. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melepaskan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita yang selalu menjagai kita. Jadi kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa apa-apa adik-adik. Jadi jangan pernah melepaskan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Dan yang terakhir, pelajaran buat kita semua. Yaitu Tuhanlah satu-satunya kekuatan dan perlindungan kita. Nah adik-adik, di luar sana kan seperti yang kita tahu, mungkin masih banyak orang yang terpapar virus corona, kita harus selalu pakai masker, harus selalu cuci tangan, kita harus bawa hand sanitizer kemana-mana. Nah, tapi kalau kita yakin Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah kekuatan kita gak perlu takut sama segala penyakit, segala virus yang ada di dunia. Asalkan kita juga berusaha, kita tetap pakai masker, kita tetap berdoa, kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan kita yang bisa melindungi kita. Oke adik-adik? Oke, sekarang kita mau baca ayat kita pada hari ini. Nah, bagi adik-adik yang di rumah, mau papahnya bantu yuk. Kita mau sama-sama baca di Mazmur 91 ayat 2. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sekali lagi ya, Mazmur 91 ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percayai. Amin. Oke adik-adik, jadi ada 3 poin penting yang tadi kita harus pelajari ya. Yang pertama, jangan mudah terpengaruh hal-hal yang buruk dari orang lain. Yang kedua, jangan pernah melepaskan Tuhan yang menjadi rumah kita. Dan yang terakhir, Tuhanlah satu-satunya kekuatan dan perlindungan bagi kita. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya. Kita mendengarkan ceritanya. Minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah Super Kids. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan seperti Bandi Tuhan yang tidak akan lagi melepaskan rumahnya Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saja Tuhan, dan kami tidak mau terpengaruh oleh hal-hal buruk dari orang lain. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya juru selamat dan perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada hari ini. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan.